Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang mesin bubut, khususnya tentang bagian-bagian utama mesin bubut. Perkenalkan, nama Bapak Pak Rizky, pengajar ke teknik mesin bubut. Sekarang kita belajar khusus untuk kelas 11 teknik pemesinan. Pada awal tahun ajaran baru ini kita belajar dulu tentang bagian-bagian mesin bubut. Sebelum itu Bapak sampaikan, mesin bubut ini sendiri, ini bisa dilihat mesin bubut. Salah satunya yang kita gunakan fungsinya adalah untuk membuat produk pada benda-benda yang silindris fungsinya. Jadi buat produk tadi pada benda silindris dengan prinsip kerjanya benda yang berputar, sedangkan ayat penyayatnya bergerak secara translasi, di mana benda itu berputar bisa searah putaran jarum jam atau juga berlawanan arah jarum jam. Ini mesin bubut. Kemudian mesin bubut sendiri sebenarnya sering kita lihat yang seperti ini kalau di sekolah. Kalau di luas ada beberapa macam mesin bubut. Jadi mesin bubut itu ada macam-macamnya. Ada mesin bubut ringan, ada mesin bubut sedang, ada mesin bubut standar, dan ada mesin bubut meja panjang yang mungkin yang besar. Jadi saat ini kita fokus kepada mesin bubut yang sedang, mungkin sedikit standar yang kita bahas saat ini. Yang pertama, bagian-bagian utama dari mesin bubut ini adalah, ini mesin bubut yang akan kita bahas saat ini. Mesin bubut ini kalau kita lihat berbagai macam peralatan yang ada di sini, baik itu peralatan yang elektrik maupun yang mungkin nanti kita lihat satu-satu. Di dalam mesin bubut ini yang pertama bagian utama adalah spindle utama. Spindle utamanya tadi dari sini menuju ini, spindle utamanya. Ini belum masuk. Spindle utama. Itu yang kita lihat dulu. Satu. Kemudian kepala lepas. Kepala lepas. Dari dua ini dulu kita lihat apa fungsi masing-masing. Sebelum kita menambah informasi yang lain, kita kembali kepada spindle. Spindle ini digunakan sebagai penggerak, sebagai tempat dudukan juga dari cekam atau plat pembawa. Ini spindle utamanya. Dan kalau dia dengan cekam atau plat pembawa digunakan untuk menempatkan benda kerja yang akan disayat tadi, dipotong tadi dengan menggunakan alat pemotongnya. Ini spindle utama. Sedangkan senter kepala lepas yang bisa digerakkan sepanjang meja, ini gunanya untuk senter, namanya senternya ya, digunakan untuk membuat lubang untuk mengebor juga bisa. Oke, itu yang dua macam baru. Sekarang kita lihat lagi, apalagi bagian utamanya. Kita lihat carriage atau eretan. Eretan ini Bapak akan bawa putar ke kiri dan ke kanan. Ada juga yang menjauh atau mendekati operator. Ada yang miring, nah, seperti ini miring. Ini kebetulan baru habis dipakai untuk kita miringkan, tapi sebenarnya kondisinya ini berada pada titik 0 derajat. Kita taruh dulu 0 derajat.
Kita taruh di 0 derajat lebih dahulu. Ini kemudian ini kita taruh dulu seperti ini. Ini eretan atau carretnya. Eretan ini sendiri terbagi dari 3. Ada eretan memanjang. Ini artinya memanjang yang bergerak sepanjang mejanya atau bed alas mesin. Kemudian ada juga yang bergerak menjauh atau namanya ini eretan lintang. Ini eretan lintang, dia menjauh dan mendekati operator. Ada eretan atas. Eretan atas inilah yang tadi bisa kita gunakan untuk membuat benda kerja berbentuk tirus dengan cara memiringkan derajatnya. Kemudian apalagi bagian utamanya? Bagian utama tadi ini alas mesin atau bed mesin. Jadi disinilah tempat eretan tadi melakukan kerjanya. Tuh meja. Kemudian apalagi bagian utama yang pokok lagi adalah transportir. Ini ulir transportir untuk membuat ulir. Jadi ini namanya poros transportir. Sedangkan yang di bawah ini adalah poros pembawa untuk digunakan untuk membubut atau melakukan penyayatan dengan cara gerak otomatis. Jadi kalau dia bergerak bisa otomatis. Karena kalau manual kita gerakkan seperti ini salah satunya, atau digerakkan seperti ini salah satunya. Jadi kalau poros pembawa ini untuk melakukan penyayatan secara otomatis. Kemudian apalagi yang perlu kita ketahui? Yang di sini kita lihat. Ini contoh benda kerja yang diikat. Ini namanya cekam. Ini salah satu alat kelengkapannya, cekam. Biar kelihatan dari sini sekalian ya, Pak sampaikan. Cekam ini ada rahangnya 3. Dia bergeraknya otomatis. Lihat otomatis bergeraknya. Kalau dibuka satu, kebuka semua. Ada juga yang tidak otomatis, artinya secara manual dia bergerak satu-satu. Cekam. Ini apakah ini kalau kita kembali tadi ini ada kepala lepas, tapi ini kita lihat bisa kita copot. Ini senternya. Kalau ini kepala lepas, ini senternya. Ini kita lihat di sini. Bisa kita pergunakan tadi. Kemudian apalagi yang perlu kita ketahui dari yang sudah Pak sampaikan, ini pokok juga nih. Gearboxnya. Ya. Gearbox ini digunakan untuk apa? Pengatur. Baik itu pengatur kecepatan seperti ini. Kita lihat dari sini, kalau ini B1 berarti B1 dia 100 rpm. Kalau kita rubah lagi di sini, sesuaikan di sini. Ini 1 Romawi, 2 Romawi, ada keterangan yang ada di sini menunjukkannya. Jadi itu yang kita lihat. Ini adalah untuk pengatur. Jadi setelah pengatur kecepatan juga untuk pengatur gerakan tadi, gerakan otomatis yang ada di sini. Untuk membuat ulir ada tabel-tabelnya juga. Ulir baik itu ulir segitiga maupun ulir segi 4 dan ulir yang lainnya. Kemudian kita lihat, jangan lupa tadi satu, kita kembali dulu di sini. Ini ada satu. Ini apa namanya? Ada ini pahat bubut. Tempat berarti ini rumah pahat. Rumah pahat bubut atau tool post digunakan sebagai tempat kita meletakkan alat
penyayatnya atau pahat bubutnya. Ya, ini tool postnya tadi. Dan tool post ini kita pasang pahatnya tadi sebagai tadi setinggi senter yang ada di sini. Kemudian apalagi yang perlu kita ketahui tentang mesin bubut ini, bagian-bagiannya tadi dan kelengkapan. Lihat mungkin di sini kelengkapan-kelengkapan yang ada di sini untuk tuas atau handle untuk tadi sebagai penggerak poros pembawa. Ini juga untuk kalau kita mau membuat ulir. Nah, di sini pun ada angka-angkanya. Angka-angka ini menunjukkan skala non-use-nya. Di sini menunjukkan seperti ini, antara garis dengan garis, strip dengan strip, itu sebesar 0,04 mm, berarti 4/100 mm. Jadi kita setiap makanannya bisa kita hitung. Begitu juga yang ada di sini ini 0,02, begitu juga yang ada di eretan atas ini 0,02/100. Ada juga yang di sini 1/1000 inci sampai dia pergerakannya. Oke, itu yang pokoknya, karena di sini banyak lagi seperti ini lonceng ulir, ada di sini lonceng ulir. Ini untuk menghidupkannya. Ya. Kondisi ini kita kenal dulu. Sedangkan ini lampu penerangannya, ini untuk air pendinginnya coolant, ini untuk penutupnya untuk bekerja. Kondisi inilah yang sedikit banyak Bapak akan jelaskan secara singkat bagian-bagian daripada mesin ini. Bagian-bagiannya. Oke. Sekarang kalau kita lihat dari mesin bubut ini sendiri, mungkin bertanya, gimana menentukan ukuran mesin bubut? Artinya dimensi ukuran mesin bubut gimana? Ukurannya berapa? Kita lihat, untuk menentukan berapa besar ukuran daripada mesin bubut ini, kita tarik ini sampai ke belakang. Dari ujung senter ini ke ujung nanti ke senter yang di sini. Kalau kita buka, kita taruh senter kepala tetap. Namanya di sini senter kepala tetap. Ditaruh ujung ini ke ujung yang senter kepala tetap, itulah namanya panjang mesin bubut. Dimensi ukuran mesin bubut. Jadi bukan dari sini ke sini soal ukuran mesin bubut, tapi dari ukuran dari ujung senter ke ujung senter lagi yang ada di sini. Dan tingginya gimana? Bukan setinggi ini mesin bubut tadi, tapi dari senter ini tadi sampai ke meja mesin, itu tinggi mesin bubut tadi. Jadi jangan salah ditanya bahwa tinggi mesin bubutnya berapa? 1 meter. Jadi ini yang merupakan tinggi daripada mesin bubut. Oke, seperti yang Pak sampaikan tadi, perlu kita coba bagaimana sumber geraknya tadi. Ini kebetulan bisa kita buka. Jadi bagaimana cara berputarnya? Oke, bagaimana kita lihat tadi putarannya tadi? Kita lihat ini B1 daripada kondisinya. Kita lihat B1 tadi ini kita lihat ada 2, berarti 2 Romawi. Kita lihat putarannya dulu. Cukup pelan kan? Ya. Kita ganti putarannya, umpamanya pada 2 tadi C2, ini 1, kita buka di sini.
berapa DC 2 ini pada saat 2, kalau kita lihat 2 Romawi berarti C2 910, berarti itu belum pas. Oke, kita lihat lebih kencang dari yang tadi. Itu salah satunya yang kita lihat untuk cara kita merubah putaran dari mesin ini. Kemudian bagaimana menggerakkan eretan seperti ini. Jadi pada mesin bobot ini diberikan pengaman, kalau dia terbuka dia tidak akan hidup. Ini salah satu alat pengaman juga buat operator. Kalau seperti ini dia tidak akan hidup. Salah satunya. Oke, kemudian dari yang ada pada mesin bubut ini, kelengkapannya cukup banyak. Nah, selain ini ada lagi namanya pembawa, ada lagi penyangga, ada namanya collet, ada namanya taper attachment untuk mengulir, bukan mengulir, maksud apa? Membuat benda tirus, dan ada yang lainnya yang mungkin di lain waktu akan kita sampaikan. Bapak rasa cukup pembelajaran hari ini tentang mesin bubut secara umum saja dulu. Mudah-mudahan kita diberikan waktu untuk bertemu secara tatap muka. Kita coba satu persatu pekerjaannya seperti ini yang sudah Bapak coba, yaitu membuat ulir segi 4, ulir segi 3, bubut bertingkat, mengkartel. Jadi banyak pekerjaannya. Membuat bor kecil ini atau seperti center drill juga bisa bobot, eksentrik juga bisa. Ini salah satunya yang sudah Bapak persiapkan. Tapi pada prinsipnya mesin bubut ini perlu kita ketahui dulu macam ragamnya, fungsinya masing-masing. Kalau kita tidak tahu fungsinya, akhirnya apa yang ada? Celakaan atau kecelakaan yang terjadi dalam proses kerja kita sebagai operator. Karena keselamatan itu lebih utama dibandingkan dengan hasil produk yang kita buat. Demikian secara singkat Bapak sampaikan secara umum di sini bagian-bagian daripada mesin bubut. Mudah-mudahan pertemuan akan datang dapat kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.